ونصر عبده وأعز جنوده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل حياتنا خير وبركة في مثل هذا يوم عيد الأضحى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي جاء بالحق المبين وأرسلته رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang terhormat dan yang kami hormati Sekretaris Daerah Kota Palembang Bapak Haji Aprizal Hashim SOS MM. Ya, alhamdulillah beliau telah bersama-sama di tengah-tengah kita. Yang kami hormati pula Ketua Masjid Darus Said Kota Palembang Bapak Dr. Mas Agus Haji Muhammad Faruk, Magister Pendidikan. Yang kami hormati pula seluruh para pejabat di pemerintahan daerah Kota Palembang, para kepala OPD, kepala bagian, para camat dan para lurah, para tokoh masyarakat, para alim ulama. Yang besar tidak dapat kami himbau gelar, yang kecil tidak dapat kami sebut nama. Insya Allah kita semua yang ada di sini selalu diberikan kasih sayang oleh Allah di dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Ibadah salat Idul Adha di Masjid Darus Said yang kita cintai ini. Salawat beriring salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini termasuk dari pengikut beliau yang insyaallah akan beliau berikan syafaat, akan beliau berikan pertolongan di yaumil akhir nanti. Hadirin para jemaah sidang salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun susunan acara peringatan Hari Besar Islam Hari Raya Idul Adha tahun 1446 Hijriah di Masjid Darus Said ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah insyaallah sambutan dari Ketua Masjid Darus Said Kota Palembang. Yang ketiga adalah sambutan Sekretaris Daerah Kota Palembang. Setelah itu dilanjutkan dengan pelaksanaan salat Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah yang insyaallah akan diimami oleh Haji Ahmad Tarmizi Muhaimin, Sarjana Pendidikan Islam Al-Hafiz, dan dilanjutkan nanti insyaallah dengan khutbah oleh Al-Ustadz Profesor Dr. Muhammad Sirozi PhD. Dan terakhir akan kita lihat bersama-sama setelah khutbah nanti, yaitu penyerahan hewan kurban dari Wali Kota Palembang kepada Ketua Masjid Darus Said Kota Palembang. Hadirin rahimakumullah, guna mengambil barakah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di hari yang suci ini, marilah kita sama-sama membuka acara ini dengan membaca Al-Fatihah. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin. Jemaah salat Idul Adha rahimakumullah, selanjutnya adalah kata sambutan dari Ketua Masjid Darus Said Kota Palembang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, lagi kita muliakan Bapak Sekretaris Daerah Kota Palembang, Bapak Haji Aprizal Hashim, yang telah hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan semoga Bapak Sekda beserta dan jajaran pemerintah Kota Palembang diberikan kekuatan dan kelancaran dalam memimpin Kota Palembang. Amin ya rabbal alamin. Dan saya hormati, lagi kita cintai, yang akan menjadi khotib pada saatnya nanti, Bapak Profesor Dr. Muhammad Sirozi, PhD, yang juga merupakan Al-Ustadz Tarmizi Al-Hafiz, yang akan mengimami pada sholat Idul Adha nanti. Para kepala OPD, camat, lurah, serta seluruh tokoh masyarakat dan pimpinan organisasi yang telah hadir pada pagi hari ini di Masjid Pemerintah Kota Palembang, Masjid Darus Said. Segala puji kita sampaikan, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari ini bertepatan dengan 6 Juni 2025, kita dapat hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan sholat Idul Adha, mendengarkan khutbah, dan pada saatnya nanti kita akan bersama-sama menyaksikan pemotongan hewan kurban di tahun ini. Kami selaku pengurus Masjid Darus Said mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Kota Palembang, kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk dapat melaksanakan pemotongan hewan kurban. Adapun hewan kurban yang akan dikurbankan pada hari ini di tahun 2025 sebanyak 7 ekor sapi dan 1 ekor kambing. 1 ekor sapi diberikan oleh Bapak Sekretaris Daerah Kota Palembang. 5 ekor sapi merupakan kurban dari keluarga besar pewakif Kramayuda Masjid Darus Said. 1 ekor sapi dari keluarga besar Kenten Hijau dan 1 ekor kambing dari pengkurban. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang besar dan juga amalan yang mulia bagi para pengkurban. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan dari Bapak Sekretaris Daerah Kota Palembang, dan juga kita akan mendengar khutbah yang menjadi sunnah dari pelaksanaan sholat Idul Adha ini. Semoga apa yang kita dengarkan menjadi pembelajaran bagi kita semua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, marilah kita bersama-sama menyaksikan sambutan dari Sekretaris Daerah Bapak Haji Aprizal Hashim. Kepada yang terhormat Bapak Haji Aprizal Hashim, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha
illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang kami hormati dan sama-sama kita banggakan Ketua dan Pengurus Yayasan Masjid Darus Said Kota Palembang. Yang kami hormati dan sama-sama kita banggakan Kakanda Profesor Dr. Muhammad Sirozi, Guru Besar Pendidikan Islam UIN Palembang, yang insya Allah akan membacakan menjadi khotib kita pada hari ini. Yang kami hormati dan sama-sama kita banggakan Ustaz Tahmizi Al-Hafiz, yang insya Allah akan menjadi imam kita pada hari ini. Yang kami hormati dan sama-sama kita banggakan rekan-rekan organisasi perangkat daerah yang sempat hadir, rekan-rekan camat sekota Palembang yang sempat hadir, tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan organisasi Islam, serta hadirin jamaah sholat Idul Adha yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat izin dan ridhonya juala pada pagi hari ini kita masih diberinya nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita bisa sama-sama hadir di Darus Said ini, di Masjid Darus Said ini, dalam rangka akan melaksanakan sholat Idul Adha kita secara berjamaah. Salawat serta salam Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat beliau selalu tercurah kepada kita semua dari dulu sekarang hingga akhir zaman. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah sholat Idul Adha yang berbahagia, dalam kesempatan ini izinkanlah saya atas nama Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Ratu Dewa dan Bapak Prima Salam, serta atas nama pribadi keluarga dan atas nama pemerintah Kota Palembang mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha tahun 1446 Hijriah, tahun 2025 Masehi kepada seluruh masyarakat Kota Palembang. Semoga momentum Hari Raya Idul Adha tahun ini mampu memberikan suasana kebersamaan bagi masyarakat Kota Palembang. Jemaah sholat Idul Adha yang berbahagia, peristiwa puluhan ribu tahun lalu belajar dari keteguhan dan keyakinan Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki nilai penting yang akan selalu relevan dalam kehidupan umat manusia sepanjang zaman. Peringatan Hari Raya Idul Adha mengajak kita semua untuk senantiasa bercermin bahwa eliminasi egoisme manusia atas kepemilikan diri dan kelompok, kesabaran serta keteguhan hati merupakan modal utama yang harus ditumbuh kembangkan dalam rangka menghadapi beragam persoalan kehidupan di era globalisasi serta untuk meningkatkan kebersamaan dan solidaritas sosial. Ibadah kurban mempunyai nilai ketauhidan yang cukup mendalam seperti yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban juga merupakan ujian untuk keimanan dan ketakwaan seorang hamba dalam keikhlasan mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Peringatan Hari Raya Idul Adha hendaknya menumbuhkan sikap kita untuk terus berupaya menyempurnakan jati diri sebagai manusia yang harus menjaga hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungan horizontal dengan sesama manusia. Melalui momentum Idul Adha tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi, pemerintah Kota Palembang akan terus berupaya menjalankan amanah, menunaikan kewajiban, melayani masyarakat agar kita semua tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang berkualitas dan berkarakter menuju Palembang berdaya, sejahtera secara berkelanjutan untuk kita semua. Baldatun thayyibatun warofun ghafur. Bapak Ibu hadirin jamaah sholat Idul Adha yang kami hormati dan kami banggakan. Kami juga menyampaikan pesan dari Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota untuk kita bersama-sama membantu beliau secara ikhlas sekali lagi untuk menjadikan Palembang yang berdaya, sejahtera secara berkelanjutan untuk kita semua. Pada saat ini berkumpul di Mina setelah melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Mari kita bersama-sama berdoa semoga saudara-saudari kita dalam menjalankan Raya Idul Adha tahun ini menjadi momentum untuk kita
dalam berbenah diri dan menjadi bagian dari hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Demikian, terima kasih. Jazakallahu khairan katsira. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahmatullah, ibadah kita pada acara kita yaitu pelaksanaan sholat sunnah hari raya Idul Adha, insyaallah Imam oleh Ustaz Ahmad Izin saja, dan insyaallah akan dilanjutkan dengan khutbah yang akan dibacakan oleh Al-Ustadz Profesor Dr. Muhammad Sirojji, PhD. Dan setelah itu, setelah selesai khutbah akan dilakukan penyerahan hewan kurban dari Wali Kota Palembang ke Ketua Masjid Darus Said Kota Palembang, yang mana kegiatan ibadah kita ini akan berlangsung secara estafet tanpa kami komandoi lagi. Saya selaku MC pada pagi hari ini meminta maaf jika ada kata-kata kami yang salah, dan kepada Allah kami mohon ampun. Akhir kata, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. As-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, sallu sunnatal Idil Adha rak'ataini jami'atan rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذا وقع القوم عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذب تحيطوا بها علما ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا معشر المسلمين وطلاب المؤمنين رحمكم الله اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم الأكبر ويوم السرور ويوم المغفور
واسمعوا أجركم الله وأطيعوا رحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين وانصرهم بإقامة الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahda. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ibadur rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna atainakal kausar wa salli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kaum muslimin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Mari kita awali khutbah ini dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman dan Islam serta nikmat kesehatan dan kesempatan untuk beribadah, khususnya ibadah salat Idul Adha di pagi hari ini. Rasa syukur kita makin dalam karena tahun ini kita merayakan Idul Adha pada tahun Haji Akbar, karena momentumnya bertepatan dengan hari Jumat, raja dari segala hari, Sayyidul Ayyam. Secara khusus, kita bangsa Indonesia patut bersyukur bahwa pada tahun Haji Akbar ini kita merayakan Idul Adha secara serentak. Saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji tahun ini mendapat keutamaan yang luar biasa, karena menurut hadis Nabi, Haji Akbar memiliki 70 keutamaan dibandingkan haji biasa. Pada momentum Haji Akbar, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala, memperbanyak pengampunan dosa, dan banyak mengabulkan doa. Untuk melengkapi ucapan syukur tersebut,
marilah kita kirimkan sholawat serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia sempurna, insan kamil, nabi dan rasul terakhir, khatamul anbiya wal mursalin, yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tauladan kebaikan, uswatun hasanah bagi seluruh umat manusia dan pembawa rahmat bagi semesta alam, rahmatan lil alamin. Kaum muslimin, jamaah Idul Adha rahimakumullah. Hari raya Idul Adha sangat identik dengan ibadah kurban, yaitu ibadah yang merefleksikan rasa syukur dan ketaatan sempurna pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan anugerahnya. Dialah yang telah menciptakan bumi beserta isinya untuk melengkapi kehidupan dan ibadah kita. Wallahu khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Selain menjadi sarana untuk memperkuat tautan kehidupan dan pada sesama manusia, hablum minan nas, ibadah kurban mengandung banyak pelajaran berharga yang dapat menjadi panduan kita dalam mewujudkan kehidupan yang baik, yang hasanah di dunia dan akhirat. Sebagaimana doa yang sering kita ucapkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kebaikan duniawi dengan tubuh yang sehat, kediaman yang layak, rizki yang cukup, ilmu yang bermanfaat, amalan yang baik, dan hidup yang terhormat. Semoga pula kita senantiasa mensyukuri semua pemberian itu dan menjadikannya sebagai sarana ibadah untuk mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan surgawi yang abadi di akhirat kelak. Kaum muslimin, jamaah Idul Adha rahimakumullah, setiap muslim yang berkemampuan wajib melaksanakan ibadah kurban, yaitu ibadah yang sangat penting. Rasulullah SAW sangat membenci orang yang memiliki kemampuan untuk berkurban tetapi tidak melaksanakannya. Bahkan di dalam salah satu hadisnya Rasulullah mengatakan, barang siapa yang mempunyai kemampuan menyembelih hewan kurban tetapi tidak melaksanakannya, maka janganlah sekali-kali ia mendekati tempat sholat kita atau musolah kita. Jadi orang yang mampu tapi tidak berkorban bahkan tidak boleh mendekat musolah. Dalam salah satu hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa ibadah kurban adalah ibadah yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah Idul Adha rahimakumullah, penting untuk diingat bahwa bagian penting dari dan esensial dari pelaksanaan ibadah kurban adalah ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun daging dan darah hewan yang dikurbankan hanyalah simbol ketaatan pada perintahnya dan solidaritas sesama manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam salah satu hadisnya bahwa kualitas ibadah sebagai ibadah yang penting dan dicintai Allah. Tentulah ibadah kurban syarat dengan makna dan pelajaran berharga yang patut kita ambil. Dan merefleksikan itaatun tamamun, ketaatan sempurna pada perintah Allah, dan tawali amrihi, yaitu kepatuhan pada perintahnya. Melalui ibadah kurban, Nabi Subhanahu wa taala atas dasar takwa. Menurut Ali bin Abi Thalib, ketakwaan seseorang ditandai dengan merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah dan mempersiapkan diri untuk menghadap Allah. Hanya ada pada seorang muslim apabila ia memiliki pemahaman dan kesadaran yang tinggi terhadap keberadaan,
kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Pemahaman dan kesadaran inilah yang ada di balik ungkapan takbir, tahlil dan tahmid yang kita kumandangkan. Pelajaran berhidupan kita adalah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, karena hanya ridhonya yang dapat memberikan kita kebaikan hidup di dunia dan akhirat, serta menyelamatkan perjalanan kita untuk kembali padanya. Pada hari perhitungan atau yaumul hisab nanti, ketika Allah bertanya, "Fa'aina tashabun?" Hendak kemana engkau pergi? Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mencontohkan, kita harus siap menjawab, "Inni zahibun ila rabbi sayahdin." Sesungguhnya aku pergi menghadap Tuhanku dan Dia memberi petunjuk padaku. Semua yang kita miliki di dunia ini adalah sarana untuk beribadah pada Allah. Sebagaimana kita ikrarkan setiap kali mengawali ibadah solat. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pelajaran berharga yang ketiga dari ibadah kurban, bahwa harta paling berharga bagi orang tua muslim adalah anak-anak yang soleh dan soleha. Semua orang tua muslim tentu menginginkan keturunan yang hebat, dan keturunan yang hebat itu adalah anak-anak yang tidak hanya bahagia di dunia, tetapi juga bahagia di akhirat kelak. Mereka adalah anak soleh dan soleha, sebagaimana terdapat dalam satu doa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ia menginginkan keturunan. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berilah kami anak-anak yang soleh. Allah Subhanahu wa taala menjawab doa tersebut dengan memberinya seorang putra yang diberi nama Ismail, sosok role model bagi anak-anak yang taat pada perintah Allah dan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kehadiran anak-anak yang soleh dan soleha selalu menyejukkan mata dan menenangkan jiwa. Qurrata a'yun. Mereka selalu menyenangkan orang tua, sumber kebahagiaan dan anugerah Allah untuk orang tua mereka di dunia dan akhirat. Nabi Ibrahim alaihissalam mencontohkan kepada kita bahwa qurrata a'yun bertumbuh kembang melalui doa dan ketaatan orang tua, serta lingkungan keluarga yang harmonis, yang memberikan kehidupan dan yang damai dan saling menghormati. Semua orang tua muslim hendaknya selalu berikhtiar dan berdoa untuk mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha. Salah satu lapas doa yang sering diucapkan Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum beliau menikah adalah Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri dan keturunan yang menjadi. Ada juga doa agar anak-anak yang kita dikaruniai, anak-anak yang memberikan kebaikan. Allahumma barik lana fi auladina wa zurriyatina wahfazhum wala tadurrahum warzuqna birrahum. Ya Allah, berkahi kami di dalam anak-anak dan keturunan kami. Janganlah mereka, bahayakan mereka, dan berilah. Kita sudah wafat. Anak-anak yang soleh dan soleha adalah salah satu dari 3 pusaka yang akan terus memberikan keberkahan pada kita dalam perjalanan menuju akhirat. Iza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salasin, illa min shadaqatin jariyah aw ilmin yantafa'u bih aw waladin salihin yad'u lahu. Jika seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah darinya semua amalnya kecuali 3 hal, yakni sedekah jariah atau ilmu yang diambil manfaatnya, atau anak soleh yang mendoakannya.
Pelajaran berharga yang keempat dari ibadah kurban adalah pentingnya keteladanan yang baik, uswah hasanah dalam mendidik anak. Ibadah kurban memberi kita kesempatan untuk memahami bagaimana Nabi Ibrahim dan dua istri yang soleha, yaitu Siti Sarah dan Siti Hajar, berhasil melahirkan dan membesarkan anak-anak yang menjadi panutan dan penerang dari umatnya. Siti Sarah melahirkan Nabi Ishak alaihissalam yang kelak menurunkan Nabi Yakub alaihissalam dan para nabi dari kalangan Bani Israel. Siti Hajar melahirkan Nabi Ismail alaihissalam, leluhur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa ajaran Islam untuk umat akhir zaman. Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya Siti Hajar menanamkan nilai-nilai akhlak dan tauhid yang kuat pada diri putra mereka Ismail dengan penuh keteladanan, sehingga Ismail alaihissalam menjadi sosok waladun soleh yang tercatat dalam sejarah peradaban Islam. Mereka membuktikan bahwa metode terbaik dalam menanamkan keimanan dan ketakwaan pada anak adalah dengan keteladanan yang baik, uswah hasanah. Keteladanan kedua orang tua telah menjadikan Ismail alaihissalam seorang anak yang memiliki itaatun tamamun, ketaatan sempurna pada perintah Allah, dan tawali amrihi, patuh pada perintahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikianlah 4 dari sekian banyak pelajaran berharga yang dapat kita petik dari pelaksanaan ibadah kurban untuk meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita berbahagia di dunia dan akhirat. 4 pelajaran tersebut akan membuat kita makin patuh pada perintah Allah, lebih memahami tujuan dan prioritas hidup kita, lebih perhatian pada kesalehan anak-anak kita, dan lebih siap menjadi tauladan yang baik, uswah hasanah dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, baik dalam kapasitas kita sebagai rakyat biasa maupun sebagai orang tua, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan, tokoh pendidikan. Semoga kisah inspiratif, edukatif, dan penuh perjuangan dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan dalam ritual ibadah kurban menambah pengetahuan kita dan meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ja'alni syafaatihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibadur rahman fa inni usikum wa nafsi bi taqwallah. Ya ayyuhalladzina amanu
Allah amarakum bi amri bida'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi wa qudsihi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minin والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير اللهم لا تدع لنا ذنبا ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويحسرتها لنا يا أكرم الأكرمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu